Hai investor, masih dibayangi ketidakpastian akibat pandemi COVID-19, negara-negara di dunia mulai menerapkan kebijakan reflasi. Bagaimana imbasnya terhadap iklim investasi? PT Manulife Asset Management Indonesia kembali menghadirkan market update terkini untuk Anda. Untuk pertama kalinya sejak Maret, di bulan September kemarin pasar finansial global secara umum mengalami pelemahan. Terlihat dari indeks saham dunia, Amerika Serikat maupun Asia Pasifik. Kekhawatiran terkait momentum pemulihan ekonomi global yang disebabkan oleh merebaknya pandemi second wave. Dan ketidakpastian prospek stimulus fiskal lanjutan menjadi faktor utama yang memberikan tekanan pada pasar finansial. Dengan segala ketidakpastian seiring COVID yang juga belum lenyap, memang dibutuhkan kebijakan ekonomi komprehensif. Dan hal ini memang sudah terlihat. Mayoritas negara di dunia menerapkan kebijakan reflasi. Reflasi adalah upaya mendorong perekonomian lewat kebijakan fiskal maupun moneter yang tujuannya adalah untuk meningkatkan output ekonomi, meningkatkan konsumsi dan melawan potensi deflasi. Caranya bisa beragam, seperti menurunkan pajak, memangkas suku bunga, meningkatkan pasokan uang, dan meningkatkan belanja pemerintah. Melimpahnya likuiditas dan rendahnya suku bunga berdampak pada tren pelemahan dolar Amerika Serikat. Dan kondisi ini secara historis akan menopang selera investasi terhadap aset pasar finansial, komoditas, dan emerging markets. Akan tetapi tentu saja, penanganan pandemi tetap masih menjadi faktor krusial. 3 kuartal sudah berlalu, akan tetapi ketidakpastian akibat COVID-19 masih terus berlanjut. Sembari menangani wabah dan menunggu vaksin, dunia bergerak ke arah kebijakan reflasi yang diharapkan menjadi fondasi kuat saat ini dan juga semakin kokoh saat badai ini berlalu. Bagaimana perekonomian Indonesia saat ini? Likuiditas falas memadai, didukung surplus perdagangan dan current account deficit yang rendah. Inflasi rendah, tahun 2020 diperkirakan di batas bawah target Bank Indonesia. Kepemilikan asing rendah, risiko arus keluar menjadi lebih terbatas. Cadangan devisa yang tinggi menjadi bantalan ketika terjadi volatilitas nilai tukar. Sektor perbankan terkelola dengan baik, dengan capital adequacy ratio di level 23,16%, non-performing loan 3,22% dan loan growth di kisaran 1%. Namun, pandemi masih memberikan tekanan pada pemulihan ekonomi. Di tengah potret ekonomi Indonesia yang masih kuat di tengah badai ini, tetap saja imbas pandemi tak bisa diabaikan. Pertumbuhan PDB Indonesia direvisi kembali, yaitu PDB 2020 diturunkan menjadi minus 0,6% hingga minus 1,7% dari sebelumnya 0,2% hingga minus 1,1%. Sementara itu PDB untuk kuartal ketiga sendiri diturunkan menjadi minus 1,0% hingga minus 2,9% dari sebelumnya 1,4% hingga minus 1,6%. Penanganan pandemi yang efektif dan efektivitas stimulus masih merupakan faktor kunci. Konsumsi domestik pun masih lemah. Masih lemahnya permintaan domestik tercermin dari rendahnya angka inflasi dan laju kontraksi pertumbuhan impor. Ketidakpastian terkait momentum pemulihan ekonomi cenderung akan menahan belanja modal perusahaan dan permintaan konsumen akan barang dan jasa. Namun keyakinan konsumen terus meningkat selama 3 bulan berturut-turut didukung oleh distribusi stimulus fiskal dan pembukaan kembali ekonomi. Di lain pihak, stabilitas eksternal tetap terjaga. Terjadi perbaikan konsisten pada stabilitas eksternal yang menjadi fundamental penting bagi nilai tukar rupiah, yaitu neraca perdagangan surplus, current account deficit relatif rendah, cadangan devisa terus meningkat, dan kredit default swap menurun. Pemulihan ekonomi yang lebih cepat daripada China dan mitra dagang lainnya berpotensi menopang surplus neraca perdagangan ke depannya. Lalu, bagaimana kabar pasar finansial domestik Indonesia? Ternyata peran investor domestik semakin meningkat. Sama seperti di global, di bulan September pasar finansial mengalami pelemahan yang cukup signifikan. Pasar saham melemah sejauh 7%, sementara pasar obligasi melemah 0,1%. Volatilitas pasar finansial sebagai akibat arus keluar investor asing
diharapkan berkurang seiring dengan meningkatnya peran investor domestik di pasar finansial Indonesia. Kedepannya, kombinasi dari investor domestik dan harapan pembalikan sentimen investasi investor asing dapat mendorong penguatan pasar finansial yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, investor, mari dukung pemulihan perekonomian Indonesia. Saatnya kembali berinvestasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi Anda.